Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube gue, Oscar Tosgen. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Hari ini hari Senin, tanggal 1 September, gue sedang berada di kota Pariaman. Dan hari ini gue akan melakukan perjalanan dari kota Pariaman, Sumatera Barat, menuju kembali ke Bekasi. Dan jalur yang akan kita lalui kali ini adalah lewat pesisir barat Pulau Sumatera. Wow, keren ya. Perjalanan kali ini kita mulai dari kota Pariaman, dan nanti kita akan singgah di kota Padang untuk beli oleh-oleh. Kemudian kita akan melewati daerah Bengkulu, Krui, dan juga seterusnya. Bagaimana perjalanan kita menuju ke Jakarta dari Pariaman melewati pesisir baratnya Pulau Sumatera? Ikutin terus videonya. Kita akan menggunakan mobil ini dia. Jam 10.18 menit kita lanjut jalan on the way kota Padang. Ada bentol baru ya. Kamu udah buka ya? Cincin Padang. Oh mantap, kita akan melewati ruas tol Cicincin Padang. Mantap. Nah ini suasana pagi di kota Pariaman. Nampak kotanya sepi ya, dan bersih. Malam-malam juga, semalam kita keluar tuh sepi banget. Beda banget sama Bekasi. Rumah macet. Bekasi rusuh banget ya, Polres ya. Pasarnya di sini. Oh, no dia. Oh, ini dia nih. Tujuan Anda berada di sebelah kanan. Bas habis ya? Berapa kali sih nggak ngerasain? Jam. Oke teman-teman, jadi ini dia katupek tunjangnya. Nah ini tunjangnya besar sekali. Nih gua angkat nih ya. Tuh, wah, banyak banget ini tunjangnya. Terus gua tambahin telur ya. Jadi telurnya tuh disiapin di meja seperti ini, tinggal dikupas sendiri. Nah ini ada salah, ini sejenis perkedelnya orang Sumatera Barat cuy, gitu. Itu yang versi besarnya, ini yang versi kecilnya seperti ini. Oke teman-teman, jam 11:06 kita udah selesai makan di rumah makan Katupek Tanjung Ibu Naimah. Tadi itu untuk harga per porsinya itu di 28.000. Mau yang besar atau yang kecil sama harganya, yang membedakan tulangnya aja sih kayaknya. Kalau untuk dari tunjangnya mungkin sama kali ya. Untuk rasa the best, mantap. Gak ada obat itu enak banget sih. Cuman sayang gue ngeri naik berat badan, jadi ya agak ngerem-ngerem dikit cuy. Gitu, oke lah untuk sarapan pagi di situ. Sekarang kita mau lanjut jalan lagi menuju ke oleh-oleh Christine Hakim Kota Padang. Nanti kita akan melewati tol baru nih di Sumatera Barat, Padang Cicincin. Oke teman-teman, ikutin terus videonya. Thank you.
Nah ini kita akan memasuki gerbang tol Padang. Padang si Cincin ya. Cincin. Nah ini sebelah kiri nih. Belok kiri. Nah kalau GPS sih udah ngarahin ke tol ya, tapi tadi kita lihat di flyovernya tuh nggak ada kendaraan yang lalu lalang. Nah ini dia jalan tol Padang si Cincin, masuk kiri. Wih ini keren banget nih pemandangannya. Tuh gunung langsung. Terus sejauh 38 km. Oke, pukul 11:42 kita memasuki gerbang tol Kapalo Hilalang. Kepalanya hilang. Kepala hilang. Ini masih free, masih gratis dan gerbangnya juga baru satu gardunya, ya. Masih gratis, nih cuy. Dan gak ada yang lewat bener sama sekali nih. Dimulai dari kilometer 35. Kayak sebelah arah ini. Iya bener. Ini kayak di Cipali di KM 190-an ini. Oke, ini adalah rest area pertama dari arah Pariaman menuju ke Kota Padang. Rest areanya berada di kilometer 23 dan ini masih belum dibuka ya, masih ditutup. Nah ini dia rest areanya dan ini tidak ada SPBU-nya. Untuk ruas tolnya sendiri karena tol baru jadi jalanannya itu nggak gelombang, nggak rusak. Kerennya lagi di sini tuh jalan tolnya sepanjang jalan kita disuguhkan dengan pemandangan bukit-bukit yang indah, sawah, terus kebun sawit. Keren banget, yang ngebosenin sih di tol ini. Oke, jam 12 siang kita iya ini kita exit tol gerbang tol Padang ini udah di 0 km. Oh ternyata udah bayar coy, 50.500 tuh. Iya kan. Ternyata udah bayar dan untuk tarifnya itu di 50.500. Nah ini sekarang kita exit tol Padang. Oke, ini kita belok ke kiri ke arah Padang via bypass, Teluk Bayur ke kiri, dan untuk Bandara Internasional Minangkabau itu ada di sebelah kanan sana. Ini langsung saja kita ke kiri. Lumayan banyak nih motong jalannya cuy. Terus di Jalan Fatih Sulaiman sejauh 800 meter. Masjid Raya Sumatera Barat. Kalau ke kiri tuh ke bypass, terus nanti tembus Sitinjau Lowik sampai ke Solok. Nama masjidnya Masjid Raya
Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, Sumatera Barat. Tadi kita tuh harusnya kalau lurus tembusnya di sana, cuman karena kita lewat Masjid Raya Sumatera Barat, jadi sedikit mengarah ke kota. Nah sekarang ini kita tembus lagi di pinggir pantai Kota Padang. Tadi terlalu fokus sama jembatan Siti Nurbaya sampai kita kelewatan tujuan kita nih. Keripik balado Christine Hakim. Kita mau beli oleh-oleh dulu di sini cuy. Lewatan lah ya. Seperti biasa, kalau gue ke Sumatera Barat, wajib nih beli oleh-oleh yang satu ini, keripik balado Christine Hakim, yang lokasinya berada di Jalan Nipah, Kota Padang, tidak jauh dari Jembatan Siti Nurbaya. Sebenarnya banyak sekali pilihan merek keripik oleh-oleh balado di Kota Padang ini, tapi kalau gue biasanya beli keripik balado Christine Hakim ini cuy. Bahkan saat road trip si Ucok kemarin ke Bukit Tinggi, gue juga beli keripik balado Christine Hakim ini di Bukit Tinggi. Keripik balado Christine Hakim ini banyak dijual di toko oleh-oleh manapun di Sumatera Barat. Dan untuk toko pusat keripik balado Christine Hakim ini ada di sini, di Jalan Nipah, Kota Padang. Nah ini kondisi bagasi kita nih, udah mulai dipenuhi oleh oleh-oleh Sumatera Barat. Tuh, langsung kita menuju ke lokasi berikutnya, ke Rendang ACC. Oke, sekarang kita lanjut lagi jam 12.52. Ini ke kiri kayaknya deh sini. Menuju ke Rendang ACC. Oke, sampai kita di Rendang ACC. Tutup nih. Belakang parkirnya. Jadi di belakang dia adanya cuy. Sini gua ngomongin. Terus sini kan beli? Parkir sini. Oh sini ya? Ada juga di ininya. Oke. Ini kita. Nah ini rendang yang 250 gram kayak gini, rendang ACC. Harganya 85.000. Ini ada juga rendang singkong, rendang paru, rendang daging sapi. Nah ini yang besarnya nih, yang isi 500 gram harganya 170.000. Ada rendang telur juga. Oke teman-teman, kita udah selesai beli rendang ACC ya. Jadi seperti ini packagingnya, pakai dus juga. Ini aman juga sih kalau dikirim ke Jakarta lewat ekspedisi ini. Expirednya juga lama dia soalnya. Langsung kita masukkan aja ke bagasi cuy. Mudah-mudahan masih muat. Nah, masih, kalau ini mah kecil, nggak terlalu besar ya. Oke. Lanjut kita tutup lagi. Come on. Oke, pukul 13:11 kita lanjut jalan lagi OTW Bekasi. Kita akan melintasi lintas barat Pulau Sumatera. Sepanjang jalan kita akan menelusuri pantai barat atau laut baratnya Sumatera cuy. Kita perjalanan dimulai dari Kota Padang. Bismillahirrahmanirrahim. Formasi diganti Renan. Siap. Istirahat dulu. Tahan dulu sebentar. Tahan dulu, awas Nam. Ini sebelah kiri ada kereta barang. Kiri itu arah ke Painan, kita ke kanan. Sebelah kanan kalau dilihat ada dermaga feri itu. Kira-kira penyeberangan ke pulau mana itu ya? Tuh.
Nah ini pelabuhan penyeberangan Teluk Bungus. Mungkin ke pulau ini kali ya, yang Teluk Bungus itu ya. Ini ada bus kota Padang sampai ke sini nih, daerah Bungus. Jadi kalau teman-teman yang mau ke daerah sini bisa naik bis kota yang tadi tuh, kalau misalkan nggak bawa kendaraan. Selebihnya angkutan umum lainnya nggak ada ya. Paling ada travel elf gitu nih kayak gini. Ini Padang Payakumbuh kemana tadi tuh? Itulah pokoknya. Pantai Karolin tuh sebelah kanan nampak sepi pengunjung. Di sebelah kanan kita ada Pantai Alfonda Island Trip wisata pulau. Nah, ini bis kota yang dari kota Padang. Di sini pantainya tuh nggak terlalu ramai ya. Banyak pulau-pulau juga di sekitaran Teluk sini. Oke teman-teman, sekarang kita mulai mendaki bukit lagi ya. Dan kita sekarang sudah meninggalkan pesisir laut barat Sumatera. Tadi tuh ada simpang 3 wisata pulau utama apa kalau nggak salah. Itu bisa belok ke kanan melintasi pesisir laut barat terus. Cuman kalau dilihat di map itu jalannya agak berkelok-kelok gitu. Terus kayaknya tempat apa jalannya itu kecil, terus bukan jalan utama sih intinya. Itu ada air terjun. Cakep. Nah, jadi kita memutuskan untuk lewat jalan besarnya aja, lurus ke sini. Gitu. Terus tadi juga banyak truk, ada juga truk yang belok ke kanan, nggak tahu mau arah ke Kerui juga atau memang dia ada tujuannya yang sekitaran situ. Nanti kita akan kembali menyisiri pesisir barat Sumatera tuh di daerah Painan cuy. Sekarang kita mulai mendaki bukit lagi nih. Nah ini bisa kita lihat lautnya pesisir barat Sumatera. Nah itu dia, kalau dilihat dari atas gini keren banget ya. Itu ada kapal Pertamina tadi tuh ya, dermaga El Nusa Pertamina. Kembali dulu ini. Kabupaten Pesisir Selatan. Wih, mirip kayak di Sabang. Sana cok, Sama aja. iya. Nggak satu arah sih. Jadi mau bener kita ke sini, yang itu buat ke sana. Nah ini dia, selamat datang di Kabupaten Pesisir Selatan, Pesisir Selatan, negeri sejuta pesona. Jam 2 tepat pas kita memasuki Kabupaten Pesisir Sumatera. Langsung disambut dengan kemacetan. Mungkin ada perbaikan jalan ini. Oh iya bener tuh dia. Longsor bener. Tadi ada rambunya tuh. Hati-hati ada pekerjaan. Di sini ada pekerjaan aja, hati-hati. Orang Jakarta nyari kerjaan loh. Nah ini dia yang longsor nih. Tuh lagi dibangun pondasinya. Karena nih jalan lembah ya. Oh Jambi Transport, berarti itu Jambi Padang kali ya.
14.35 kita melintasi pasar Tarusan. Painan lurus, kawasan wisata Mande kanan. Kiri. Nah, kanan itu ke arah kawasan Mande. Mande itu kalau dalam bahasa Minang artinya ibu, mama. Ini SPBU ketiga yang udah kita lewatin ya. Solar. Oh, itu adanya solar. Jadi sepanjang jalan kita temuin SPBU di sini untuk solar itu banyak ya, nggak langka ya. Sepanjang jalan tadi juga banyak banget truk-truk Pertamina lalu lalang, kemungkinan distribusi bahan bakar solar di sini tuh aman. Dan pedagang eceran solar di sini malah jarang dibandingkan lintas tengah atau lintas timur. Tuh, ini solar di sini tuh nggak ngantri panjang, langsung ngisi. Nah, ini deh. Ini ngisi solar pakai drigen cuy. Ini buat nelayan apa jual eceran ya? Oke teman-teman, ini barusan gue isi bahan bakar biosolar. Di sini tuh kalau mau isi solar harus campur Pertamina Dex, wajib 100.000. Nah ini kayak gini banyak banget nih truk-truk ini. Jadi di sini kalau untuk isi solar tuh harus ngisi Pertamina Dex 100.000, baru sisanya diisiin solar full tank. Nah kebetulan tadi gua minta nego karena posisi bahan bakar kita tuh masih turun sekotak dari full tank, dan untuk isi Pertamina Dex-nya 50.000 dengan jumlah liter di 14,5 liter. Kemudian untuk solarnya tadi kita ngisi solar itu di 170.000 atau dengan jumlah liter itu 11,3 liter. Gitu. Nanti kita akan hitung ya konsumsi bahan bakarnya di pemberhentian pengisian bahan bakar berikutnya. Untuk kilometernya udah kita nolkan kembali. Kemungkinan untuk pengisian bahan bakar berikutnya di daerah Bengkulu atau Krui ya, kesana lagi. Oke, sekarang jam 14.53. Bentar lagi kita akan memasuki Painan. Nah, ini kalau dibandingkan dengan jalur lintas tengah atau lintas timur Sumatera, untuk bahan bakar eceran tuh lebih banyak dijual di jalur lintas tengah sama timur ya. Sedangkan untuk lintas barat, ecerannya itu lebih dominan ke Pertalite tuh kayak gitu tuh. Untuk biosolar di sini eceran nggak terlalu banyak. Mungkin dipakai sama nelayan, kali lebih dominan nelayan kalau di sini. Kalau misalkan di jalur tengah itu kan jalur lintas banyak truk atau bis yang benar-benar butuh solar, jadi mungkin di monopoli sama pedagang eceran gitu cuy. Jadi untuk bahan bakar biosolar di lintas barat Sumatera, sepanjang kita melintasi dari Kota Padang sampai sini, 3 SPBU yang udah kita lewatin itu semuanya ada solar di sini cuy. Dibandingkan dengan lintas tengah dan lintas timur, di sana solarnya langka, kalau lewat sini solarnya aman. Oke, sekarang kita sudah sampai di pesisir laut barat Sumatera lagi nih cuy. Suasana sore ini mendung. Mudah-mudahan gak hujan nanti di Bengkulu. Tadi ada orang pakai motor apa ya namanya? Kayak bentor lah gitu. Bawa barang sebelah kiri, terus di atasnya tuh ada monyet 2. Sekolahnya. Katanya ada sekolahnya dong. Sekolah Barua katanya. Nah, jadi si monyetnya itu disekolahin untuk ngambil kelapa, dan itu kelapanya itu tadi emang motornya itu bawa kelapa, gue lihat. Terus ada monyetnya, ternyata memang disekolahkan untuk memetik buah kelapa cuy. Keren juga ya. Oke, kita lurus arah ke Painan Bengkulu. Ini sebelah kiri Puskesmas Pasar Baru. Kita memasuki daerah Pasar Baru ya. Kiri kita arah Painan Bengkulu. Muaro Pasar Baru lurus. Jam 15.13 kita lanjut jalan lagi. Tadi habis benerin apa namanya? Backup
bracketnya tutup bak belakang tuh, jadi kendor terus dia kebuka. Tadi minjem kunci sama bengkel motor dan ini udah selesai, kita lanjut jalan lagi. Sekarang gantian gue yang bawa menyusuri lintas barat Sumatera. Nah, ini SPBU keempat tuh, ada solar di sini. Setiap SPBU di sini ada solar aman. Untuk yang berkendara lewat lintas barat bawa mobil diesel, bahan bakarnya solar, lalu sini solar aman. Sekarang kita berada di Kota Painan ya. Ke kiri sana itu, kiri apa kanan ya? Ini ada patung Tugu Fabiola. Ada objek wisata Pantai Caroco tadi. Cuaca udah mulai mendung dan gerimis. Pasisir Ranca. Mantap, pesisir mantap. Ranca benar. Tapan Bengkulu. Kiri, nah Pantai Caroco tuh lurus ke sana. Wih, tikungannya tajam kayak di Sepang. Oke, kita meninggalkan Painan. Tuh gua di buranya. Nah, sebelah kanan persis kita ini Laut Barat Sumatera. Tuh. Vibes-nya mirip kayak di Banyuwangi cuy. Sebelah kirinya tuh ada bukit. Jalannya 2 jalur gini langsung ke laut pinggirnya. Cuman kalau di Banyuwangi tuh udah jadi 4 jalur, dia udah lebar jalannya. Nah, tuh dia. Oh ya, di sini ada rambu, hati-hati banyak hewan nyebrang tuh, kambing. Bener-bener full laut ya dari ujung ke ujung. Pengen kencing lah gua. Mau ngecek? Kencing di laut situ. Cari yang bisa sambil makan nasi padang gimana ya? Oh ya, benar depan ya. Cari yang pemandangannya laut kan. Oke, ini sekarang kita berada di ini Teluk Bayur bukan ya? Bukan. Bukan ya? Masih mainan ini. Masih Painan ya? Banyak keramba tuh di tengah sana tuh. Di situ nih. Iya. Dan nanti kita mau cari tempat kopi apa rumah makan Padang yang view-nya langsung ke laut. Apa? Oh iya, itu ada tuh. Kita putar balik dulu. Langsung saja teguh. Oke, ini kita berhenti di rumah makan Bunga Paris. Sungai Nipah, Jalan Padang Bengkulu. Oh, langsung laut lah view-nya. Jam 15.40 makan dulu nih, gue makan ikan bakar sama sayur ini. Dari kemarin makan santan mulu, kacau, kolesterol tinggi kayaknya nih. Untuk menunya dihidang seperti ini dan pemandangannya langsung ke laut, anginnya kencang banget cuy. Oke, makan dulu cuy. Yuk, jam 16 lewat 11 menit ya. Jam 4 lewat 11 menit udah selesai kita makan di rumah makan. Nah, itulah namanya, lupa. Paris. Apa? Apa tadi? Paris. Ya, Paris.
Paris ya? Nyanyi tuh mah. Iya, jadi untuk makan di sana tadi tuh per porsi nasi lauk apapun itu tadi 20.000. Murah ya? 20.000. Tadi gue tanya. Tadi apa ya, Bang? Yang lo makan kepala kakap ya? Iya. Iya kan? Kepala Kepala kakap. Ayam. Ikan bakar. Ah. Semuanya satu porsi 20.000. 20.000 ya? Murah banget ya? Murah banget ditambah pemandangan laut. Kakap sih murah. Murah ya? Ya itulah makan di pinggir jalan lintas barat Sumatera. Oke, lanjut lagi kita menuju ke Bekasi lewat lintas barat Sumatera. Masak padangnya kambing, Yang ya. Beruk, bawang, Masak padangnya cacing, cacing, masak padangnya kuping. kupiang. Salah Tanya ini. salah deh. Tanya gacuang. Ini dado, pala pusyang. Balapan yang. Jadi jawaban dari kuping Adalah talingo. Talingo. Kupiang. Kupiang. mantap ini medannya naik turun. Tuh lihat tuh sampai ada yang jagain kayak si tinjau lawik ya. Tahan dulu. Yang 9 versi ini. Terus foto nih. Coba nih. Wah gila ya, cakep banget ya lemak ini. Iya. Longsor lagi tuh. Oh ada sungai cuy. Nah itu bisa boker sambil ngeliatin sungai tuh. Nah, oke ini perbaikan jalan seperti biasa kalau di sini tuh perbaikan jalan longsor ya di sungainya. Nah ini SPBU berikutnya nih. Nggak ada solar ya? Tuh ada Willys tuh. Cakep loh. Nggak tahu ada apa enggak soalnya nggak ada yang ngisi solar itu. Iya tulisannya ada betul. Jadi sepanjang lintas ini tuh banyak sapi, bener-bener tuh ada rambunya tuh. Banyak sapi nyebrang udah kayak di Bima ya. Lagi santai kawan. Nyebrang lagi tuh. Kacau sih ini. Asli kalau malam bahaya. Deko ada yang ini gembalain. Tuh, tengah jalan dong. Itu gimana nih? Itu kalau kita yang nabrak yang ada mobil kita yang rusak sih. Jadi mau cuma diem doang. Nah ini ada SPBU berikutnya nih yang ke-6 kali ya. Kita lihat nih ada solar nggak? Harusnya ada nih, udah pada ngantri nih. Tuh. Ada. Tuh aman banget di sini solar. Oh iya udah mulai ada eceran loh. Oh berarti ini udah mulai lintas truk-truk semua di sini cuy. Sepanjang jalan tadi tuh cuma ada Pertalite doang sama Pertamax. Kayak gini nih. Mungkin di sini lebih langka kali ya kalau Pertalite atau Pertamax. Bocil itu plat nomornya begini. Kayaknya nggak ada razia kali di sini ya. Helm nggak ada, bonceng 3. Masih ada sapi di tengah pasar tuh. Nah, sekarang kita berada di Pasar Surantih dan tadi di belakang apa namanya jalannya sempat ada perbaikan ya. Nah ini kayak di depan ini nih perbaikan. Oh iya bener, kayaknya Pertalite langka di sini cuy. Tadi solar ada nggak ya? Kayaknya ada deh, ada L300 soalnya. Jadi yang lebih sulit di sini sepertinya Pertalite atau Pertamax. Pertamax mungkin ada ya, Pertalite sih yang susah. Tadi ngantriknya sampai luar tuh.
gabut dia pengen beli es tiba-tiba. Biar kelapa. Nih by the way kita di Pasar Kambang ya. Ini jam 17:11 menit. Tuh, kalau jalan lintas barat tuh nggak rame kayak lintas tengah atau lintas timur ya. Yang bener-bener lintas barat tuh ya lintas pesisir ini cuy. Kalau yang tengah kayak kemarin kita lewatin Surolangun tuh kan sebenarnya lintas tengah ya. Kalau ini bener-bener barat nih. Enak sih selama perjalanan dari Padang sampai sini jalanannya bagus kayak begini dan garis markanya tegas. Enak sih jalannya bagus mulus. Cuman ada perbaikan tadi di pasar apa itu sedikit doang kok itu. Dan itu juga lagi proses perbaikan. Enak sebentar lagi mungkinan kita nyampe Bengkulu tuh sekitar jam malam lah jam 10 jam 11 ya. Jam 17:15 lanjut jalan lagi kita. Sembilan kita naik ke Bukit Punai, daerah tinggi. Jam 17:47 mau ke SPB dulu, ke toilet bentar coy. Ada ini sholat kosong. Di Sorong ada. Ada ya? Bisa. Jam 6 sore lanjut jalan lagi. Di situ tadi toiletnya yang dipakai cuma satu karena yang toilet cowoknya dikunci, jadi nggak bisa dipakai, harus gantian di toilet cewek. Gitu cuy. Nah, di depan kita ini ada Travel Rajo Transport Indropuro Payakumbuh Padang. Yang mau lewat lintas ini bisa naik travel ini nih. Terus kalau yang tidak bawa kendaraan ya minggir dulu ini. Beli cemilan gak tanggung-tanggung, belinya ayam. Orang gabut banget ini orang kayak gak jelas. Daging. Iya. Tadi mau beli es, tau-tau beli es kelapa. Oh tadi es kelapa. Es kelapa. Ini sekarang beli cemilan katanya. Haha, ada-ada aja Om Giar. Cari cemilan tapi belinya ayam goreng, pakai nasi lagi. Haha. Biasanya kan kalau cemilan makanan kayak gorengan, somai atau snack-snack gitulah ya kan. Nah, ini nyemilnya makan ayam pakai nasi dong. Luar biasa mantap. Haha. Tapi berhubung di sini ada toilet, musola dan tempat makannya, jadi sekalian aja gue ikutan nyemil di sini. Haha. Maksudnya makan malam sekalian cuy. Jadi nanti gak usah berhenti makan malam lagi. Lumayan enak nih tempat makannya, ada AC-nya. Oke, jam 7 pas 19.00 udah selesai kita. Nggak jadi nyemil, ternyata makan malam akhirnya. Makan di ayam goreng tadi. Untuk harga kurang lebih sama rata 15.000 ya, nasi sama ayam. Untuk rasanya karena kebetulan kita dapat yang baru matang jadi jos banget sih. Tambah hujan-hujan gini emang cocok buat makan malam. Dan di situ juga tadi ada tempat makannya langsung dan ada musolanya. Jadi tadi pas berhenti tuh sekalian kita makan di situ dan sholat sekalian. Kalau udah sholat tuh udah tenang kayaknya jalan lagi cuy. Udah nggak ada beban kayaknya, nggak ada utang. Ini sekarang kita di daerah Tapan. Nah, kita lanjut lagi masih di Sumatera Barat.
Sebentar lagi kita akan memasuki perbatasan Sumatera Barat dengan Bengkulu. Oke teman-teman, ikutin terus videonya. Thank you. Dari ini dia halaman panjang nih. Coba tanya. Oh, iya, Jambi berarti. Jambi. Ini di mana kita ini? Tapan. Oh iya, Pasar Tapan. Di depan ada Masjid Nurul Haq kok. Lampu motor sini, lampu belakang motor sini pada mati rata-rata. Lewat 4 kita memasuki daerah Sindang. Sebentar lagi kita akan memasuki Provinsi Bengkulu. Oke, jam 20:12 nih kita memasuki Provinsi Bengkulu cuy. Nih perbatasannya nggak kelihatan malam-malam. Nah sekarang kita di Sumatera Barat nih. 10 meter ke depan kita masuk Bengkulu. Mau foto nih. Ini ternyata selamat datang di Provinsi Bengkulu. Bumi Rafflesia. Ini gerbang masuk Provinsi Bengkulu. Yuk. Oke, masuk, kita menginjakan kaki di Bengkulu. Tanpa ada pengecekan paspor, langsung masuk aja. Jam 20:13 kita memasuki Provinsi Bengkulu. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 9 jam dari kota Pariaman, akhirnya kita sudah memasuki Provinsi Bengkulu, tepatnya di daerah Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko. Dari sini menuju ke kota Bengkulu masih lumayan jauh cuy, kurang lebih sekitar 284 km dan ditempuh dalam waktu kurang lebih 7 jam perjalanan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video Go kali ini. Di video berikutnya kita akan menempuh perjalanan non-stop sampai ke Bekasi. Bagaimana kelanjutan perjalanan kita lintas barat Sumatera dari Bengkulu menuju ke Bekasi, dan bagaimana suasana lintas malam di lintas barat Sumatera. Kira-kira aman gak ya lintas malam di jalur ini? Tonton video berikutnya di Road Trip Sumbar part 6 ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Sekian video Go kali ini, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.